Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Erpiana. Saya mahasiswa profesi Nurse Tikes Muhammadiyah Ciamis. Kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan tali pusar pada bayi baru lahir. Waktu pendidikan kesehatan ini kurang lebih sekitar 15-30 menit. Kemudian tujuan dari pendidikan kesehatan ini yaitu agar ibu dapat mengetahui bagaimana cara merawat tali pusar yang baik dan benar secara mandiri di rumah. Kemudian untuk menghindari infeksi dan untuk menjaga kebersihan tali pusar bayinya. Langsung saja kepada pengertiannya, kepada materi. Pengertian dari perawatan tali pusar adalah tindakan perawatan pada tali pusar bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusar sampai tali pusar puput atau kering, dengan tujuan untuk mencegah infeksi pada tali pusar bayi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusar. Perawatan tali pusar yang baik dan benar akan menimbulkan dampak positif. Dampak positif yaitu tali pusar akan puput atau kering kurang dari 7 hari. Jadi sekitar 5-7 hari. Jika perawatannya baik dan benar, mungkin akan lebih cepat pengeringannya. Namun jika perawatannya pun tidak baik, mungkin tali pusar akan tidak mudah mengering, akan lama gitu waktu pengeringannya, dan mempengaruhi juga ke waktu untuk pelepasan tali pusar itu sendiri. Tujuan dari perawatan tali pusar yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi. Bila tali pusar basah atau berbau dan menunjukkan tanda-tanda infeksi, harus waspada terhadap infeksi tali pusar. Infeksi ini harus segera diobati untuk menghindari infeksi yang lebih berat, di mana infeksi tali pusar pada bayi dapat menyebabkan sepsis, meningitis, dan tetanus. Infeksi tali pusar pada dasarnya dapat dicegah dengan melakukan perawatan tali pusar yang baik dan benar, yaitu dengan prinsip perawatan yang kering dan bersih. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mempercepat proses pengeringan tali pusar. Kemudian yang ketiga, mempercepat pelepasannya tali pusar. Yang keempat, mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Sampai kapan sih perawatan tali pusar itu harus dilakukan? Tentunya selama tali pusar belum puput, perawatannya harus tetap dilaksanakan. Dan setelah tali pusar puput pun, pembersihan atau perawatan tali pusar pada bayi tetap harus dilaksanakan. Tujuannya itu kembali pada yang tadi, untuk menghindari infeksi, bau tidak sedap pada tali pusar, dan kotoran-kotoran yang ada pada tali pusar. Jadi sekarang apa sih tanda-tanda bahwa tali pusar bayi kita itu terjadi infeksi? Yang pertama yaitu pangkal tali pusar atau sekitarnya berwarna merah. Jadi terjadi kemerahan atau terdapat kemerahan pada pangkalnya dan sekitar tali pusar. Kemudian ada cairan, keluar cairan yang berbau dan bernanah. Kemudian ada darah. Jadi kalau ada nanah, ada darah, berarti itu sudah terjadi infeksi pada tali pusar si bayi. Kemudian yang lebih parahnya, bayi mengalami kejang dan bayi mengalami demam. Nah, biasanya kalau terjadi infeksi pada tali pusar, bayi itu sudah mulai rewel, sering nangis, dan ya demam kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tali pusar. Yang pertama, jangan mengoleskan alkohol atau benda apapun ke tali pusar. Jangan mengoleskan alkohol, kemudian merapasi tali pusar menggunakan plester atau menggunakan dedaunan, atau bahkan dari zaman dulu tuh sering menggunakan koin di tali pusar. Itu sangat tidak dianjurkan, karena dengan menggunakan hal itu akan mudah terjadinya si bakteri itu gampang masuk gitu. Kemudian ketika ibu akan menggunakan popok atau celana pada bayi yang si
bayinya itu masih ada tali pusarnya yang belum puput, si tali pusarnya itu diusahakan jangan tertutupi oleh pampers atau celana. Bila terdapat tanda-tanda infeksi yang seperti tadi saya sebutkan, segeralah memeriksakannya ke dokter agar tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Kemudian jangan membungkus tali pusar dengan kasa atau dengan ramuan-ramuan apapun, karena itu akan memperlambat pengeringan tali pusar dan pelepasan tali pusarnya sendiri. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara perawatan tali pusar yang baik dan benar. Setelah selesai mempersiapkan alat, lanjut kita cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon. Prinsip dari membersihkan tali pusar itu bersih. Kita akan melakukan perawatan tali pusar. Yang pertama kita buka dulu tali pusar secara perlahan. Kita buka secara perlahan. Jika dirasa kasanya rapat dengan tali pusar, kita bisa menggunakan kasa steril, kemudian dicelup ke air hangat untuk membantu mempermudah membuka kasa yang sudah menempel di tali pusar. Kita buka secara perlahan sambil diusap menggunakan air hangat. Kasa yang sudah dicelup ke air hangat maksudnya. Kasanya bisa dibuang ke bengkok. Kemudian kita ambil kasa yang baru lagi, tentunya kasa steril ya. Bersihkan dari pangkal sampai ke ujungnya. Kemudian jangan lupa area-area tali pusarnya. Pembersihan tali pusar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, menghilangkan bau tidak sedap di area tali pusar, membersihkan menggunakan air hangat, bersihkan secara perlahan. Ibu tidak perlu ragu untuk membersihkan tali pusar. Kita bersihkan secara perlahan sampai dirasa tali pusar sudah bersih dan tidak tercium bau yang tidak sedap. Jika sudah selesai, buang kasanya ke bengkok. Jangan lupa kita keringkan menggunakan handuk kecil, handuk yang bersih tentunya ya. Pastikan tali pusar sudah kering. Kita keringkan secara perlahan sampai benar-benar kering ya Bu. Jika sudah dikeringkan, kita balut lagi menggunakan kasa. Sebenarnya dibiarkan terbuka juga tidak apa-apa, namun apabila kita merasa linu atau ragu gitu, boleh kita membungkusnya menggunakan kasa. Tidak perlu menggunakan alkohol atau obat-obat yang lainnya supaya proses pengeringannya lebih cepat lagi. Kasanya bisa dilipat segitiga.
Ditempelkan seperti ini ya Bu. Kemudian dililitkan secara bersilang. Ibu bisa melilitnya secara hati-hati. Kemudian kita tali simpul di atasnya, boleh di atas atau di bawah sesuai panjang kasanya saja. Ya, kemudian kita gunakan celana dalam. Boleh dengan celana, boleh dengan pampers. Dengan catatan si pampersnya atau celananya itu tidak boleh menutupi si tali pusarnya itu. Tujuannya yaitu agar menghindari infeksi, kemudian agar si tali pusarnya mendapatkan udara yang bebas, jadi mudah untuk mengering. Jadi proses pelepasannya pun akan memakan waktu yang cukup sedikit juga. Jika sudah selesai, bereskan alat, buka sarung tangan, kemudian cuci tangan kembali, cuci tangan 5 langkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan tentang materi perawatan tali pusar telah selesai saya laksanakan, dan saya juga tadi telah mempraktekkan bagaimana cara perawatan tali pusar yang baik dan benar. Bagaimana Ibu, apakah ada yang kurang paham atau kurang jelas? Boleh ditanyakan. Ibu, saya izin bertanya, kenapa sih tali pusar tidak boleh ditempelkan oleh koin, padahal kan itu bisa menghindari terjadinya tali pusar keluar atau bodong. Terus kan orang tua zaman dahulu juga melakukan hal itu. Terus anak saya yang pertama juga kan ditempel si tali pusarnya, dan sampai sekarang masih tidak apa-apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi pertanyaannya, kenapa tali pusar tidak boleh ditempel oleh koin? Padahal kan itu untuk mencegah terjadinya bodong atau tali pusar menjadi keluar pada bayi, dan orang tua zaman dahulu juga sering melakukan menempelkan si koin di tali pusar. Baik, akan saya jawab. Jadi gini ya Bu, tali pusar itu sebaiknya tidak ditempelkan apapun, kasa pun tidak boleh. Paling kalau misalkan kita agak linu yang ngelihat tali pusar terbuka kayak gitu, ya boleh ditutup dengan kasa, dan itu pun kasanya kasa kering. Dan sekarang kalau ditempel pakai koin, si bakteri itu akan gampang masuk Bu, apalagi kan koin terbuat dari logam seperti besi, benda keras seperti itu. Nah, jadi apabila si bakteri mudah masuk, akan rentan terjadi infeksi, dan untuk menghindari terjadinya infeksi lebih lanjut lagi yang lebih parah lagi, jadi sangat tidak dianjurkan untuk menempelkan apapun pada tali pusar. Oh iya Bu, kalau misalkan nanti saya mau memandikan bayi, si bayinya kan otomatis tali pusarnya kena tuh kebasahan. Apakah itu tidak apa-apa Bu? Atau misalkan kalau tidak boleh, saya harus seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi pertanyaannya, apakah tali pusar boleh terkena air pada saat bayi dimandikan? Tentu saja tidak apa-apa Ibu, asalkan
Setelah selesai mandi, jangan lupa dibersihkan kembali si tali pusarnya dan dicek kembali, takutnya ada tersisa sabun atau ada sabun-sabun yang nempel. Jadi kan pas setelah mandi juga bisa sambil dibersihkan si tali pusarnya, dan jangan lupa dikeringkan dan pastikan si tali pusarnya sudah benar-benar kering. Dan setelah itu boleh dibiarkan terbuka si tali pusarnya atau ditutup dengan kasa jika ibu-ibu di sini merasa kalau tidak ditutup tuh kayak linu kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Baik Bu, jika dirasa sudah cukup pemaparan materi dan penjelasan materi dari saya izin pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan secara mandiri oleh ibu di rumah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.